الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا سيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Khawatirul Qur'aniyah, yang mana 2 minggu yang lalu kita menamatkan daripada surah Al-Anbiya. Secara garis besarnya apa yang kita ambil dari surah Al-Anbiya ini, jadikanlah keteladanan kita kepada nabi-nabi Allah, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai rujukan dari segala aspek kehidupan kita. Cara ibadah kita merujuk kepada Rasulullah, cara bermuamalah kita merujuk kepada Rasulullah, cara bertetangga kita merujuklah kepada Rasulullah, cara kita bertegur sapa merujuk kepada Rasulullah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada keteladanan yang lebih hebat, melainkan keteladanan yang hebat itu adalah menteladani para nabi, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada surah ke-22 di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hajj. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Hajj ini uniknya diturunkan setelah hijrah, dan ada sebahagian diturunkan sebelum hijrah. Akan tetapi surah ini lebih digolongkan kepada Madaniyah, karena ada, kalau melihat kepada tatanya, terakhir surah ini diturunkan di Madinah. Dan secara sejarahnya surah ini diturunkan setelah surah An-Nur. Ya, tapi kalau menurut tata urutnya di dalam Al-Quran, justru surah Al-Hajj ini letaknya setelah surah Al-Anbiya. Ada ayatnya sebanyak 78. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil sebagai nasihat daripada surah Al-Hajj ini? Setidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ini mempunyai keistimewaan, yaitu satu-satunya surah yang dinamai dengan rukun Islam yang 5. Tidak ada surat salat, tidak ada surat saum, tidak ada surat zakat, tidak ada surat syahadat. Tetapi satu-satunya rukun Islam yang 5 yang menjadi nama di antara nama-nama surah dalam Al-Quran, satu-satunya adalah surah Al-Hajj. Nah, akan tentu Bapak Ibu, karena keistimewaannya adalah salah satu daripada rukun Islam, maka nampak atau bisa kita rasakan bahwa nilai daripada ibadah haji itu adalah suatu yang istimewa. Dan juga tentu haji akan menjadi kunci dalam surah yang akan kita bahas ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang haji sebagai kunci daripada surah ini,
Maka pada pembukaan surah malah Allah menyampaikan ayat-ayat setentangan kebangkitan, ya, hari berbangkit kita. Nah, kita lihat di ayat pertama daripada surah Al-Hajj ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya zalzalatas sa'ah, goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita lihat setelah kebangkitan beralih kepada urusan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta penjelasan bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya itu semua dengan ibadah haji? Nah, jadi ketika seorang menunaikan ibadah haji, ibadah yang agung, yang sangat didambakan oleh orang banyak, bahkan subhanallah orang rela menunggu berpuluh tahun lamanya. Kalau kita di Sumatera Barat daftar haji hari ini, kita akan berangkat lebih kurang 23 atau 24 tahun kemudian. Kalau saudara kita di Sulawesi Selatan sana daftar haji hari ini, mereka menunggu keberangkatannya 40 sampai 45 tahun. Sebegitu tingginya keinginan orang untuk menaikkan ibadah haji. Bahkan kalau kita melihat kenyataan yang ada hari ini, bahkan mereka mau mengeluarkan uang yang tidak sedikit, tapi sayang mereka justru ditipu oleh biro-biro perjalanan yang tidak bertanggung jawab. Padahal pemerintah kita melalui Kementerian Agama sudah mengingatkan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu hanya bisa dilaksanakan menggunakan visa resmi, yaitu visa haji yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa kaitan hari berbangkit, kemudian jihad, kemudian seluruh penduduk langit dan bumi bertasbih, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kaitannya semua? Maka haji adalah ibadah yang mempunyai peranan penting bagi pembangunan umat. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat pertama tadi, Allah mengingatkan tentang hari kiamat, maka perjalanan ibadah haji itu adalah replika atau gambaran kecil, ya, bagaimana kelak kita dikumpulkan oleh Allah. Ketika melihat jamaah haji wukuf di Arafah, itu adalah gambaran replika bagaimana kita dikumpulkan oleh Allah kelak. Kalaulah jamaah haji Bapak Ibu mereka dikumpulkan di Arafah itu masih berpakaian ihram. Tapi bagaimana kelak kita di akhirat semua kita dikumpulkan tanpa sehelai busana, tanpa sebenang, ya, sebenang pakaian pun tidak ada. Kecuali Bapak Ibu orang yang wafat ketika berihram, ya, mereka dibangkitkan dalam keadaan berihram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dikasihi Allah. Kemudian jihad. Apa kaitan jihad dengan haji? Maka Bapak Ibu, di antara jihadnya kita kepada Allah adalah replikanya dalam menunaikan ibadah haji. Bahkan Nabi SAW dalam sabda beliau menyampaikan jihadnya orang lemah dan jihadnya wanita adalah menunaikan ibadah haji.
Kalau untuk perperangan mungkin lebih banyak kita melihat dalam sejarah itu kepada sahabat dari golongan laki-laki. Tapi kalau jihadnya wanita, berangkatlah menunaikan ibadah haji. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat nanti dalam surah Al-Hajj, seluruh semesta, artinya penduduk langit dan bumi semuanya sujud kepada Allah. Maka dalam perjalanan haji, kita melihat Bapak Ibu, tidak ada satu detik pun ya Ka'bah itu berhenti dikunjungi oleh orang untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, setiap detik itu kita akan melihat replikanya melalui gambaran orang tawaf mengelilingi Ka'bah itu, semua penduduk langit dan bumi memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji akan mengingatkan kita kepada hari kiamat. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji, maka kita akan menghayati fragmen atau gambaran daripada ibadah haji itu. Bagaimana jamaah haji mereka setelah bertolak dari Arafah ke Musdalifah lalu ke Mina, cuaca yang amat panas, berdesak-desakan, bahkan ada yang kejepit, ada yang terinjak, ada yang terlempar dan segala macamnya. Itulah gambaran dan penantian yang amat lama. Akan tapi Bapak Ibu, penantian lama itu dalam kacamata kita dengan dunia. Tapi bagi Allah itu suatu hal yang tidak lama. Innahum yarawna ba'ida. Manusia memandang kiamat itu lama, tapi Allah memandang wa narahu qariba. Justru kami memandang kiamat itu dekat. Nah, jadi semua manusia ketika berangkat menunaikan ibadah haji, mereka semua merendahkan diri di hadapan Allah, melantunkan doa, melantunkan talbiyah, seruan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu pujian yang mereka hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun ada keinginan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, maka perbaikilah dahulu panggilan yang pertama. Panggilan itu ada 3. Yang pertama, panggilan untuk sholat azan. Ada tak tergerak hati kita memenuhi panggilan azan? Kalau sudah, maka barulah panggilan haji. Kalau ada bapak berniat menunaikan ibadah haji atau umrah, perbaiki panggilan haji, panggilan azan dulu. Kalau sudah, barulah panggilan haji atau umrah. Ketiga, barulah panggilan untuk kematian atau kiamat. Karena kematian itu adalah fase awal daripada kiamat. 3 ini panggilan utama. Maka mantapkanlah panggilan yang 5 waktu ini dahulu, maka barulah kita mantap untuk menjawab panggilan yang kedua, yaitu panggilan haji atau umrah, dan panggilan yang terakhir adalah panggilan kematian, dan itu menjadi fase awal untuk memenuhi panggilan berikutnya, yaitu panggilan kiamat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilihat pula dengan perjalanan jemaah haji, mereka berpakaian yang sederhana, berpakaian ihram, mengingatkan tentang kain kafan. Jemaah haji, apalagi laki-laki, cuma 2 lembar kain yang tidak berjahit. Itulah gambar kain kafan kita, cuma beberapa lembar saja dan tidak ada yang dijahit. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya itu adalah gambaran peristiwa mulai dari fase awal kiamat, yaitu kematian,
sampai hari berbangkit. Nah, digambarkan dengan hari berbangkit itu yang dikumpulkan di mahsyar, bagaimana jemaah haji di Arafah, lalu mereka berdesak-desakan, panas, berkeringat, ya, matahari didekatkan kepada manusia, maka itu gambarannya dari replika perjalanan haji. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dalam surah Al-Hajj ini nanti akan disampaikan kepada kita, yaitu di ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah ketika hari kiamat itu, lalailah semua manusia, lalailah semua wanita menyusui anaknya, dan anak yang disusuinya, ya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk, ya, padahal sebenarnya mereka itu merasakan azab Allah yang sangat kerasnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Hajj ini akan mengajak kita mengkaji hari kebangkitan, di mana pada saat itu manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan wajah dan tubuhnya dilumuri tanah. Oleh karena itu surah ini mengingatkan bahwasanya asal muasal kita adalah tanah, kita kembali ke tanah, dan dari tanah pula kita dibangkitkan. Cukup demikian Bapak Ibu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.